Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Karena kesibukan yang super duper sibuk, bahkan spoiler Rabu besok, Abdi Kos kemungkinan masih di perjalanan ke Jawa Tengah. Abdi Kos mencoba sebisa mungkin untuk menyempatkan waktu memenuhi janji Abdi Kos di video Badut Sukuna tentang bagaimana potensi kekuatan Gojo untuk melawan Sukuna dan Mahoraga. Yap, sesuai yang Abdi Kos bilang di video tersebut, kalau Abdi Kos sangat ingin agar Gojo bisa melawan sengit Mahoraga dan Sukuna, meskipun komentar editor di akhir video menyebutkan kalau senyum tak kenal rasa takut dari Mahoraga telah memporak-porandakan keseimbangan, dimana keseimbangan ini kemungkinan mengacu pada pertarungan Gojo dan Sukuna sebelumnya yang sangat sengit, bahkan bisa dibilang seimbang. Yap, Mahoraga telah menghancurkan keseimbangan tersebut, dimana Mahoraga adalah kartu as yang selama ini Sukuna sembunyikan untuk melawan Gojo. Dari sini bisakah Gojo melawan kartu as Sukuna tersebut? Mari kita bahas potensinya. Check it bro. Pembahasan pertama, kondisi mempengaruhi situasi. Yap, kondisi yang Abdi Kos maksud di sini adalah kondisi Mahoraga, sedangkan situasi yang Abdi Kos maksud adalah situasi Gojo saat ini. Yap, kondisi mempengaruhi situasi ini sangat-sangat penting karena kita tidak tahu seperti apa kondisi Mahoraga saat dikeluarkan Sukuna. Yang kita tahu di akhir chapter 228, Sukuna terlihat mengeluarkan roda Mahoraga dari kegelapan. Lalu di chapter 229, Sukuna mensummon Mahoraga di saat Gojo akan menghancurkan organ dalamnya. Yap, situasi saat ini sebenarnya masih misterius. Sejak kapan roda Mahoraga Sukuna ini ada di dalam bayangan? Sejak awal pertarungan atau sejak akhir chapter 228? Jika sejak akhir chapter 228, maka Gojo masih punya harapan karena yang diadaptasi Mahoraga baru Domain Unlimited Void dan juga Infinity Gojo. Tapi kalau Sukuna sudah mengeluarkannya sejak awal pertarungan, dimana roda Mahoraga ini berfungsi layaknya senjata kutukan Playful Cloud yang disembunyikan di dalam bayangan Ten Shadows, maka wassalam, Gojo sepertinya tidak punya harapan menang karena dia sudah mengeluarkan 100% plus kekuatannya, mulai dari Holo Purple 200% untuk mengawali serangan, Blue dan Red untuk menghajar Sukuna di awal, kutukan pembalik level dewa untuk melawan balik domain Sukuna, dan juga domain memadat untuk mengatasi Malevolent Shrine. Yap, Gojo bukan hanya bertarung dengan 100% kekuatannya, tapi 100% plus kekuatannya karena dia mengeluarkan kemampuan plus yang selama ini tidak pernah kita bayangkan bisa dilakukan Gojo. Dan celakanya, kalau roda Mahoraga sudah dikeluarkan sejak awal, semua kekuatan plus dari Gojo tersebut sudah diadaptasi Mahoraga. Pembahasan kedua, harapan dari kemustahilan menghadapi adaptasi Mahoraga jika dimulai dari akhir chapter 228 masih memungkinkan untuk Gojo karena Mahoraga baru mengadaptasi Unlimited Void dan Infinity. Jadi Gojo bisa menggunakan Super Teleport, Maximum Red atau spam Holo Purple untuk menghabisi Mahoraga dengan instan. Dan ya, Gojo sangat bisa melakukan hal ini karena alasan dia berani menantang Sukuna meski dia punya Ten Shadows adalah karena Gojo yakin bisa menginstan kill Mahoraga. Buktinya ada di akhir chapter 229 di mana Gojo berniat menginstan kill Mahoraga dengan teknik Red atau mungkin Maximum Red. Ingat ya, kondisi ini hanya berlaku jika roda adaptasi Mahoraga baru diaktifkan di akhir chapter 228 dan kondisi ini pun masih sebatas teori. Namun jika roda Mahoraga sudah mengadaptasi pertarungan sejak awal, maka kondisi Gojo untuk melawan Mahoraga adalah sebuah kemustahilan. Yap, apakah ada harapan dari kemustahilan Gojo saat ini? Jawaban Abdi Kos, ada, dan harapan tersebut adalah keajaiban. Yap, satu-satunya cara untuk Gojo melawan Mahoraga jika dia telah mengadaptasi semua teknik plus Gojo adalah dengan keajaiban. Keajaiban yang Abdi Kos maksud adalah Gojo harus mampu mengeluarkan teknik baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya.
alias yang belum pernah kita lihat selama pertarungan Gojo melawan Sukuna. Teknik apa itu? Abdikos tidak tahu, namun kemungkinan berhubungan dengan teknik pengorbanan dan juga Six Eyes. Yap, semua serangan Gojo yang teman-teman lihat selama ini adalah murni dari teknik limitlessnya yang diperkuat dengan Six Eyes. Jadi kita tidak pernah melihat teknik asli dari Six Eyes seperti apa. Apakah hanya menganalisa atau justru ada teknik lain dari teknik mata Gojo ini yang lebih powerful? Kita tahu di Naruto, teknik mata Sharingan tidak hanya sebatas menganalisa dan memperkuat, tapi juga memberikan serangan powerful seperti menciptakan ilusi, memanggil api hitam abadi, memanggil makhluk lapis cakra yang sangat powerful, bahkan merubah dan menciptakan realita baru. Yap, dari sini Abdikos yakin kalau Six Eyes Gojo pasti menyimpan sesuatu yang sangat powerful, alias tidak hanya sebatas teknik cemen untuk menganalisa dan juga memperkuat limitless. Abdikos yakin Six Eyes Gojo punya sesuatu yang lebih dari itu. Semoga saja bisa kita lihat di chapter 230. Pembahasan ketiga, keajaiban plot. Yap, katakanlah Six Eyes Gojo ternyata cuman mata cemen yang hanya bisa menganalisa dan memperkuat limitless, alias Six Eyes tidak sepowerful Sharingan atau Rinnegan. Dari sini, apakah Gojo masih punya harapan untuk menghadapi Mahoraga? Jawabannya adalah ya, punya. Dan jawaban ini sudah di luar jangkauan kekuatan Gojo, yaitu keajaiban plot alias plot keajaiban dari Gege Akutami. Kita tahu kalau Gojo sangat ingin menyelamatkan Megumi, bahkan di sini kita tahu sendiri kalau Gojo berniat membuat tubuh Megumi super duper sekarat, alias dia tidak ada niatan untuk membunuh Megumi bagaimanapun situasinya. Jadi ya, walaupun nantinya Gojo tidak punya harapan untuk menang melawan Sukuna dan Mahoraga, tapi minimal ada keajaiban plot di mana Gojo berhasil menyelamatkan Megumi yang membuat Sukuna terpaksa harus kembali ke wujud aslinya dengan 4 lengan. Namanya keajaiban plot. Caranya bisa masuk akal, bisa juga tidak. Cara paling masuk akalnya, para penyihir bisa teleport dengan cepat untuk membantu Gojo, sehingga Gojo bisa mendapat bala bantuan untuk menghadapi Sukuna dan Mahoraga yang sudah terlalu powerful. Dan cara tidak masuk akalnya, Gojo bisa mendapat plot armor kekuatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya, layaknya Luffy mendapat Gear 5. Yap, persetan dengan masuk akal karena sejak awal pertarungan Gojo dan Sukuna levelnya sudah di luar nalar. Jadi meskipun nantinya ada plot armor, tidak realistis untuk Gojo. Semuanya akan dimaklumi karena ini pertarungan yang sudah menembus batas di luar nalar. Pembahasan keempat, plot pengorbanan. Yap, jika ketiga pembahasan sebelumnya adalah potensi bagaimana Gojo menghadapi atau bahkan mengalahkan Sukuna yang diperkuat dengan Mahoraga, maka di pembahasan keempat ini adalah plot paling nyeseknya, yaitu plot pengorbanan Gojo. Keajaiban plot di mana Gojo menyelamatkan Megumi memang bisa saja terjadi, tapi jangan lupakan kalau Sukuna juga butuh plot cerita untuk mendapat kekuatan sempurnanya, yaitu jari terakhir yang kemungkinan masih disembunyikan Gojo. Jadi ini semacam menabrakkan dua plot. Di lain sisi Gojo butuh plot untuk menyelamatkan Megumi, dan di sisi lain Sukuna butuh plot untuk mendapat kekuatan sempurnanya. Dan cara paling menarik menurut Abdikos adalah dengan plot pengorbanan, yaitu Gojo pada akhirnya tetap bisa menyelamatkan Megumi, namun dengan sebuah pengorbanan besar yang akhirnya mengakibatkan Sukuna mampu mengakses kekuatan penuhnya. Dan inilah menariknya Jujutsu Kaisen, karena plot pengorbanan seperti ini Abdikos belum bisa memikirkan bagaimana cara paling masuk akalnya. Ya, plot pengorbanan Gojo mungkin Abdikos bisa menduganya, tapi cara detail paling masuk akal dengan kondisi Gojo yang sekarang Abdikos tidak tahu. Bahkan penasaran bagaimana Gege Akutami akan mendeliver plot tersebut jika nantinya plot ini beneran ada dan caranya terlihat logis dan masuk akal. Maka Abdikos akan acungkan 4 jempol untuk Gege Akutami. Yap, saat ini memang ada banyak sekali kemungkinan plot yang bisa dengan mudah mempengaruhi hasil pertarungan Gojo melawan Sukuna, mulai dari plot Kenjaku, plot Kashimo, plot Yuta, bahkan plot Yuji. Namun sejauh ini GG masih menahan semua plot tersebut dan mendeliver murni pertarungan Gojo melawan Sukuna. Namun ya, semenjak kartu as Sukuna yang berupa Mahoraga telah mengintervensi, Abdikos yakin sebentar lagi plot intervensi lain akan segera diledakkan oleh Gege Akutami. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.